Seharusnya mahasiswa itu ketika menyampaikan kritik, entah melalui audiensi, itu mengedepankan rasionalitasnya. Kritis itu tidak hanya orang yang ketika ada yang mengatakan pro dan misalkan saya tuh memilih untuk kontra, itu bukan kritis katanya, tetapi kesalahan dalam memaknai kritis itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ozi di sini di segmen Salam Sapa dan Saudara. Nah, pada kesempatan kali ini Ozi akan sedikit atau membahas dan lagi-lagi masih membahas tentang kemahasiswaan dan apa sih peran ataupun yang mesti dimiliki seorang mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini Ozi sudah mengundang narasumber yaitu dari dosen IAIN Madura sendiri. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, oke. Ini adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan mungkin Bapak bisa langsung memperkenalkan diri dulu Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa memberikan pencerahan mungkin ya, atau gambaran-gambaran tentang apa yang seharusnya melekat pada seorang mahasiswa, masyarakat akademik. Orang kan menyebutnya begitu. Benar. Oke, sebelum membahas itu semua, penting kiranya bertaaruf terlebih dahulu. Masyarakat kampus biasa menyebut saya sebagai dosen yang kemarin aktifnya di BKPI, cuman sekarang sudah diplot di prodi PPG, prodi baru di kampus ya. PPG itu apa? Pendidikan profesi guru. Oh, itu yang baru ya? Yang baru di kampus. Pendidikan profesi guru. Dari lahir masuk kampus ini tahun 2012 sampai dengan tahun ini 2022, nah masih tetap. Masih Maimun. Saya berangkat PP itu dari rumah ke sini sekitar 45 menitan di wilayah Guluk-Guluk itu setiap hari. Oh, sama seperti saya berarti ya. Sampean di saya dari Guluk-Guluk juga. Oke. Iya. Saya Guluk-Gulunya di Desa Bagiong. Oh, Desa Bagiong. Nah. Saya dari daleman Guluk-Guluk daleman dekat pesantren di Gua Bayudan. Bukan, di sebelah utaranya pesantren Anoka itu. Oke. Kalau Bagiong itu orang lebih mengenal barangkali Campalok atau Jembengan, tembakau itu. Artinya yang paling masyhur untuk Bagiong itu biasanya lebih kepada tembakau yang menjadi identitas di sana. Itu kualitasnya paling bagus. Bagiong. Bener. Mungkin langsung saja Pak. Kita kan udah saya juga udah bisa lebih banyak memahami juga tentang apa sih peran sebagai mahasiswa dan bagaimana mahasiswa itu sadar akan semestinya yang mereka miliki sekarang ataupun peralihan dari siswa sebagai maha yang lebih tinggi lagi dan bagaimana dia mengimprove lebih
banyak lagi tentang pemahaman-pemahamannya, dan sehingga ketika saya juga udah masuk di bawah atap perguruan tinggi, saya juga selalu diberikan banyak statement tentang kritis, mahasiswa kritis katanya. Dan ketika saya sudah dikenali itu, saya juga dikenali dengan pegangan dari seorang mahasiswa, yaitu Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian, dan bagaimana fungsinya sebagai agent of change dan semacamnya. Dan itu juga saya sadari itu juga tidak jauh dengan keharusan mahasiswa juga harus memiliki sikap kritis. Nah, apakah mahasiswa yang kritis itu apakah mahasiswa kritis itu memang harus benar-benar ada, atau bagaimana menurut Bapak sendiri terkait itu? Oke. Kritis atau kritik itu sesungguhnya merupakan dinamika kehidupan, bahkan juga berposisi sebagai instrumen kehidupan. Tidak hanya kehidupan kampus sesungguhnya yang dikatakan tadi identik dengan masyarakat akademik. Tidak hanya itu sesungguhnya. Hampir semua elemen kehidupan ini memiliki alur cerita yang di dalamnya pasti ada bentuk kritik atau kritisismenya. Bentuk kritik. Apa yang disebut Hegel misalnya tentang dialektika antara tesis, antitesis, dan sintesis, itu kan pola kritik tersendiri yang sangat akademik dan filosofis. Itu ada dalam semua kehidupan. Setiap level masyarakat di dalam kehidupan yang nyata ini memiliki polanya tersendiri. Mahasiswa polanya harus terikat dengan Tridharma perguruan tinggi itu. Di bawah mahasiswa, misalnya tingkat MA, atau di bawahnya lagi di tingkat PAUD atau belum sekolah, mereka memiliki pola kritisismenya yang khas. Berdasarkan alam mereka. Contoh, anak kecil ketika tidak mendapatkan apapun yang dia mau, nangis. Nangis itu adalah bentuk kritik mereka sesungguhnya. Ya, anak kecil nangis ya karena mereka masih belum bisa memaksimalkan potensi rasionalitasnya. Karena mereka masih sangat emosional. Beda dengan mahasiswa. Seharusnya mahasiswa itu ketika menyampaikan kritik, entah melalui audiensi, itu mengedepankan rasionalitasnya, bukan emosionalitasnya. Nah, sebagai sebuah instrumen, kritik itu kan gugatan, sederhananya begitu. Iya, benar. Gugatan terhadap apa yang menurut kita tidak tepat atau tidak benar. Kita melihat misalnya kebijakan atau apapun bentuknya yang tidak sesuai dengan prosedur, yang tidak sesuai dengan idealitas yang seharusnya, maka kita memberikan pandangan untuk menyanggah atau memberikan masukan lain, sehingga pola ini disebut sebagai kritik tadi. Nah, sesungguhnya ini kan merupakan konsep filosofis kritik itu. Konsep filosofis yang bagaimana tuh? Kalau misalnya kita pernah
membaca tentang apa yang disebut oleh Immanuel Kant sebagai kritisisme, yang secara filosofis itu kan merupakan sintesa dari empirisme dan rasionalisme, titik konvergensi. Kalau rasionalisme menyatakan bahwa kebenaran atau pengetahuan pangkalnya adalah rasio, tapi empirisme menyatakan adalah pengalaman, maka kritisisme ini titik temu dari keduanya itu. Menyatukan keduanya itu. Antara rasionalisme dengan Empirisme. Nah, sehingga dalam empirisme, dalam kritisisme itu terkandung dua hal yang saling mendukung, antara aspek rasionalitas dengan pengalaman. Dalam prakteknya, misal mahasiswa melakukan kritik terhadap kebijakan pimpinan. Kritik itu kalau dilarikan pada konsep filosofis tadi, sesungguhnya dia menyanggah terhadap apa yang menurutnya tidak rasional dari realitas atau pengalaman yang nampak dalam kehidupan kampus. Tidak sesuai misalnya. Nah, hanya saja dalam menyampaikan kritik itu ada caranya tersendiri, atau boleh kita sebut ada etikanya tersendiri. Pola yang mengarah kepada prinsip tridharma perguruan tinggi, atau pola yang mengarah kepada akar konsep filosofis tadi, yaitu mengedepankan rasionalitas dan by data, pengalaman. Pengalaman kan by data. Jadi kita tidak ujuk-ujuk menuntut untuk segera diselesaikan misalnya. Kalau kita misal menuntut pemenuhan tertentu dari pimpinan, contoh pada fasilitas, kita menyampaikan melalui audiensi pertama misal, dan di audiensi itu kita sampaikan bahwa kita memberikan deadline waktu 3 hari misalnya. Ya, contoh gitu ya. Sesungguhnya ini kan polanya lebih kepada pendekatan emosionalitas. Sesungguhnya. Bukan rasionalitas. Dimensi yang seharusnya menjadi identitas pada mahasiswa. Kenapa? Rasional enggak jangka waktu 3 hari itu dengan prosedur yang jelimet? Enggak rasional. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Lalu apa bedanya dengan anak kecil yang nangis karena tuntutannya enggak dipenuhi. Sama-sama emosional kan? Sama. Bahkan tidak jarang di antara mahasiswa itu yang sebelum masuk ruang audiensi itu sudah emosional duluan. Nah, ini yang masih belum saya pahami. Apa ya? Ketika ternyata dari konteks kritis saja itu ketika ditarik lebih panjang lagi, seorang bayi saja udah bisa dikatakan kritis gitu kayak. Dan apalagi di dalam kampus sendiri. Dan ini lagi, saya juga pernah melihat bahwa kritis, ya mungkin juga kritis yang dimaksudkan kepada mahasiswa, kritis itu tidak hanya orang yang ketika ada yang mengatakan pro dan misalkan saya tuh memilih untuk kontra, itu bukan kritis katanya, tetapi kesalahan dalam memaknai kritis itu sendiri katanya. Kalau kita merujuk pada konsep filosofis tadi ya, bahwa kritis itu sesungguhnya yang dikedepankan adalah kebenaran. Kita mau menyampaikan bahwa ada
kesalahan dan kebenarannya ini. Bahasa sederhananya begitu. Karena sesungguhnya kan kalau kita amati dari pandangan kritisisme versi Immanuel Kant itu, kritisisme adalah bentuk penyampaian kebenaran. Penyampaian kebenaran. Bahwa dari dinamika atau realitas kehidupan yang ada itu ada titik kebenaran yang harus kita perjuangkan atau yang harus kita kedepankan. Contoh kalau pertautan antara teori tadi, rasionalisme menyebut pengetahuan atau kebenaran itu adalah melalui rasio. Empirisme menyebut kebenaran atau pengetahuan itu melalui pengalaman. Tapi penggabungan keduanya melalui kritisisme ini menyampaikan kebenaran atau pengetahuan, atau bisa kita sambung misalnya kebenaran dalam pengetahuan itu bisa melalui rasio dan empiris tadi. Jadi sesungguhnya kritisisme itu ingin menyampaikan kebenaran. Benar menurut rasio, benar menurut pengalaman by data. Nah, makanya kritik itu disampaikan ketika ditemukan realitas atau pengalaman yang bertentangan dengan kebenaran rasio dan kebenaran data di lapangan sebagai sebuah